Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, anak-anak kelas 6A dan 6B, hari ini kita masih belajar di tema 2, subtema 3, muatan pembelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. IPS tentang menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. PPKN tentang menjelaskan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Bahasa Indonesia membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku. IPS menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat buruk. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut antara lain: 1. Pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Adnan Kapaugani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Yang keempat, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, mulai tahun 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dalam program ini, Kasimo menyampaikan beberapa saran agar produksi bahan pangan dapat meningkat, yaitu: pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang terakhir, yaitu program transmigrasi. Yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini
bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Itu tadi upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pada awal kemerdekaan. Apakah sekarang masyarakat Indonesia sudah sejahtera? Mungkin tanpa persatuan dan kesatuan, sulit untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Contohnya, pada masa G30 SPKI dan masa reformasi tahun 1998, ekonomi masyarakat Indonesia goyah karena ada pertikaian. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa baca sebuah bacaan yang berjudul Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum. Sudah dibaca? Bacaan itu tadi masuk pada muatan pembelajaran PPKN. Untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diminta untuk membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku. Bu Nurul sudah beri contoh kosakata baku dan tidak baku di bawah bacaan tersebut. Untuk LK PPKN dan bahasa Indonesia jadi satu. Sudah paham? Kalau sudah, Bu Nurul akhiri. Semoga apa yang disampaikan Bu Nurul hari ini membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.